Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fitri Wilasakala selaku Sekretaris PT Putrasnek. Di sini saya ingin mengucapkan sepatah dua kata hormat kepada para hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri rapat kita pada sore hari ini. Dengan agenda rapat kita yaitu rapat kerja evaluasi meningkatkan penjualan produk PT Putrasnek. Pertama-tama dan yang paling utama, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ahmad Pasha selaku Kepala Direktur PT Putrasnek. Selamat datang Bapak. Yang saya hormati Bapak Alfandi Kusuma selaku Kepala Pemasaran. Selamat datang Bapak. Yang saya hormati Ibu Rosi Widjanati selaku Kepala Bidang. Selamat datang Bu. Yang saya hormati Ibu Rizka Marina Putri selaku Notulen. Yang saya hormati Ibu Suryana Halwa selaku tim penjualan. Dan yang saya hormati karyawan dan karyawati dari PT Putrasnek tim penjualan, Ibu Sakara Ejana dan baik, selanjutnya pembukaan yang akan disampaikan oleh Kepala Direktur kepada beliau. Baik, terima kasih buat rekan-rekan kerja saya yang dapat meluangkan waktunya untuk hadir pada pagi hari ini. Yang dihormati kepada bagian berbagai kepala bidang dan staf-staf dan pegawai-pegawai kerja di PT. Oke, kali ini kita di sini akan membahas tentang pengevaluasian produk terkait tentang perusahaan penurunan penjualan produk kita, yaitu PT Singkong. Nah, di sini agar penjualan kita mengalami kenaikan, di sini penjualan kita akan mengalami penurunan. Nah, di sini kita harus mengevaluasi gimana caranya agar PT Singkong kita bisa mengalami kenaikan penjualan kembali. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Bapak atas pembukaan rapat kita pada sore hari ini. Selanjutnya penjelasan materi yang akan disampaikan oleh Kepala Pemasaran. Kepada beliau saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Ibu Sekretaris kita di PT Snack Putra. Nah, di sini saya akan melaporkan laporan penjualan November pada tahun 2024
rekap bulanan kita. Nah, ini salah satu contoh produk kita yang sudah kita serahkan atau kita sebarkan di Lampung, di Riau, dan di Sumatera Barat. Dan pada bulan ini kita mengalami penurunan. Dan dari sini ada pun kegiatan yang kami lakukan selama penjualan, yaitu di penjualan. Tim saat ini sedang menjalankan kampanye penjualan digital 2024. Kampanye ini berlangsung di beberapa kanal, salah satunya di Riau. Nah, di Riau inilah sedang mengadakan kampanye yang cukup besar, seperti pemasaran di email, periklanan daring, dan sebagainya. Selanjutnya, kegiatan penjualan ada beberapa, ada 3 tahap yang kami sedang jalankan. Di antaranya sedang mencari klien, sedang mempromosikan jualan kita, dan mengadakan diskon harga untuk jualan kita tersebut. Adapun kelebihan dari kegiatan penjualan yang sedang saya jalankan, yaitu mencari klien baru agar bertambahnya klien kita dan bertambahnya konsumen kita, baik dari segi orang tunggal maupun dalam perusahaan. Dan selanjutnya, adapun mempromosikan jualan. Nah, kami mengedarkan semua kru ataupun anggota yang ada di PT Putra Snack kita ini agar dapat lebih menjangkau ke wilayah-wilayah baru, sehingga nama brand kita yaitu Singkong PT Putra Snack dapat tersebar luas di seluruh Nusantara, dan sekaligus mengadakan diskon harga dikarenakan penurunan pada bulan ini. Dan selanjutnya ada peringkatan kinerja penjualan pada bulan ini. Apa target hari ini pada bulan ini? Yaitu penurunan di bulan ini. Penurunan penjualan akibat persaingan kita yang cukup besar, diantaranya yaitu di PT Bumi Aksara Jaya yang berada di Lampung dan CV Dosigo Nusantara Riau. CV tersebut baru beberapa bulan, walaupun tidak sangat berpengaruh, tetapi itu bisa menjadikan antisipasi kita agar klien kita tidak mengalihkan perhatian atau pindah produk lagi atau pindah produk istilahnya. Nah, di minggu pertama kita mempunyai omset sebesar 24.000 barang kita yang terjual, dan di minggu kedua mengalami penurunan. Minggu ketiga ini menjadi tidak stabil dan menjadi penurunan drastis di minggu keempat. Dan selanjutnya ada proyeksi penjualan yang kami rencanakan dengan tim penjualan kami yang bergerak di lapangan dan maupun digital. Nah, di dalam proyeksi penjualan ini kami memperkirakan penjualan yang akan bulan datang yang akan kami lakukan dari tim penjualan maupun offline dan online. Kami memperkirakan pertumbuhan kredit 25% dalam 5 bulan ke depan, kurang lebih 5 bulan ke depan. Kami memperkirakan bahwa penjualan berikutnya agar tetap konsisten, stabil untuk naik. Dan selanjutnya ada langkah dan tindakan yang akan kami lakukan selaku sebagai saya kepala pemasaran dan anggota lainnya seperti tim penjualan dan karyawati kami dari PT Putra Snack. Di antara langkah pertama dan tindakan yang kami lakukan, menyasar konsumen. Menyasar konsumen ini kami sedang menargetkan para remaji sekarang yang mungkin lebih suka mengemil, ya kan, di berbagai tempat, mau di kafe, sedang saat belajar atau lagi bersantai. Nah, di situ kami menyasar konsumen para pemuda-pemuda ini agar meningkatkan, dan kami juga melatih kembali koordinator berkinerja. Nah, maksud dalam berkinerja ini mungkin akibat penurunan ini dikarenakan kurangnya kinerja kita dalam penjualan produk kita yang terutama di Lampung. Nah, menerapkan sistem penjualan yang baru, mungkin dari segi pelayanan kita mungkin yang kurang baik kepada konsumen, dan segera menegaskan koordinator berkinerja tinggi ke wilayah baru. Kami mengantisipasi tempat kita yang sedang mengalami penurunan drastis dan menggunakan analisis SWOT, apa yang menjadi pokok utama sehingga produk kita itu menurun drastis pada minggu keempat. Dan yang terakhir, kami akan mempresentasikan hasil kinerja dan kerja keras kami pada bulan berikutnya. Nah, mungkin pada pertemuan berikutnya akan
akan saya laporkan kembali. Dan di sini produk kita yang cukup laris, yaitu produk singkong pedas, lebih tepatnya rasa balado. Nah, ada beberapa varian balado, barbecue, dan original. Nah, di sini saya apresiasi pada salah satu ini, ya Pak Direktur. Ini target kita penjualan besar di sini, dan sebelumnya di original dan yang barbecue. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang dan lebihnya akan saya disampaikan oleh staf bawahan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas materi yang telah disampaikan saya kali ini. Selanjutnya penjelasan penjualan yang akan dilakukan secara online atau digital yang akan disampaikan oleh Ibu Sekretariat Pidana selaku Karyawati Pemasaran pada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penjualan PT Putresmek. Penjualan online secara online. Penjualan online ini ialah cara mempromosikan produk dengan memanfaatkan platform yang diakses melalui jaringan internet, baik melalui website, media sosial, iklan, dan lain-lain. Banyaknya penurunan disebabkan oleh pesaing-pesaing dari berbagai PT-PT. Seperti PT yang sudah dijelaskan tadi, ada PT Aksara Bumi Jaya dan PT TV Dosindo Nusantara yang ada di Sumatera Barat. Penurunan penjualan online ini bisa disebabkan yang pertama, daya beli masyarakat menurun, dan yang kedua itu ada kualitas produk atau layanan menurun, dan yang ketiga kenaikan biaya admin. Selanjutnya ini ada strategi pemasaran dan penjualan. Strategi pemasaran yang kuat sangat penting untuk meningkatkan penjualan. Kita perlu memanfaatkan pemasaran digital dan tradisional untuk menjangkau audiens target. Pendekatan berbasis nilai dalam penjualan sangat efektif. Daripada hanya berbicara tentang fitur produk, kita harus fokus pada manfaat yang dirasakan pelanggan. Selain itu, membangun loyalitas pelanggan melalui program loyalitas atau komunikasi yang baik dapat memastikan bisnis kita memiliki pelanggan setia. Selanjutnya itu penjualan di Lampung. Beberapa faktor yang disebabkan penurunan penjualan di Lampung ini, pertama adanya saingan pasar politik oleh PT Aksara Bumi Jaya, dan yang kedua merebaknya iklan-iklan mereka di Lampung membuat tim penjualan yang di lapangan teregulasi. Selanjutnya ada penjualan di Sumatera Barat. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan penjualan di Lampung. Ini ada yang pertama, adanya perusahaan baru TV Dosindo Nusantara yang baru berdiri 2 bulan lalu. Selanjutnya ada, walau tidak sangat berpengaruh pada penjualan, tetapi tetap antisipasi. Selanjutnya itu ada penambahan klien baru, 2 grosir makanan ringan, dan 100 pelanggan tunggal baru, 3 tempat kafe, dan minimarket. Selanjutnya itu ada penjualan di Riau. Yang pertama itu ada bertambahnya klien baru, kedua tempat yang strategis, dan yang ketiga kampanye yang dibuat tim penjualan. Ini data-datanya, data tren buat digital dan digital. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasan hasil penjualan keripik PT Sekuritas yang dilakukan secara online atau digital. Selanjutnya penjelasan penjualan yang dilakukan secara offline atau lapangan yang akan disampaikan oleh Bapak Rafi. Kepada beliau saya persilakan.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah diberikan saya untuk berbicara memegang pada saat penjualan di lapangan yang saya rasakan. Juga saat ini saya jadi bagian penjualan. Meski keliling panas ke tempat pembeli, mengalami penolakan halus dan kasar, penerimaan konflik dan kritikan, dikejar target penjualan, laporan, bonus yang tidak dapat atau sedikit karena omset turun, Pak. Meski mencari hubungan dan atau mendatangi customer baru, tetapi yang membuat saya suka dan masih bertahan di sini. Bahagia bukan main ketika deal atau muslim. Biasa ketemu banyak orang sehingga paham beragam karakter. Terutama saat saya berada di Lampung, itu lainnya bisnisnya bukan main. Susahnya karena itu saya tak berkomen ke Ibu Suryana agar dipindahkan ke Riau. Riau alhamdulillah bisa saya tangani. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mohon Pak Direktur bagian penjualan, Ibu Bapak yang lain, dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Rafi atas penjelasan hasil penjualan Lipi PT Putra Snack yang dilakukan di lapangan ataupun secara online. Baik, apakah ada dari hadirin yang hadir ingin bertanya tentang materi kita pada sore hari ini? Perkenalkan, nama saya Rosi dari Kepala Bidang. Lalu bagaimana solusi dari tim pemasaran untuk produk kita supaya bisa dikembangkan lagi? Ya, pertanyaan saya. Baik, terima kasih Bu Rosi atas pertanyaannya. Silakan kepada Ibu Suryana untuk menjawab pertanyaan dari beliau. Baik Bu, izin saya ingin menjawab pertanyaan dari Ibu. Solusinya adalah untuk meningkatkan loyalitas pelanggan agar kita bisa mendorong pelanggan untuk melakukan pembelian berulang dan memberikan inovasi yang menarik untuk pelanggan. Dan untuk poinnya, untuk poin yang kita bisa melakukan dari produk kita itu, produk harus berkualitas agar produk yang kita jual memiliki kualitas yang baik untuk membuat konsumen puas dan konsisten promosi, karena promosi ini salah satu landasan untuk memulai membangun keyakinan konsumen terhadap produk kita dan memberikan dan membuat inovasi menarik di berbagai macam seperti TikTok, Shopee dan Baik, selanjutnya apakah ada yang masih ingin bertanya? Perkenalkan, saya Rizka sebagai Manajer PT Putra Snack. Saya ingin bertanya kepada Ibu Suryana sebagai Pak Bidang. Bagaimana cara tim penjualan mendapatkan pelanggan yang lebih banyak dan selalu menjadi pelanggan setia pada kita? Baik, terima kasih Ibu Rizka atas pertanyaannya. Silakan Ibu Suryana untuk menjawab pertanyaan dari beliau. Baik Bu, izin menjawab tadi. Cara meningkatkan penjualan yang baik itu adalah promosi yang pertama. Karena yang seperti kita tahu, pelanggan itu sangat suka berbagai diskon. Yang kedua, media sosial.
hasilnya kita juga bisa melakukan promosi dan meningkatkan visibilitas. Dan yang ketiga ada konten, yang keempat layanan pelanggan, yang kelima ada inovasi, contohnya kayak layanan streaming, musik, dan foto. Dan yang ketujuh kolaborasi, kami juga melakukan kerjasama dengan rekan hasil lain. Baik, terima kasih Ibu Suryana telah menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh para hadirin kita pada sore hari. Baik, para hadirin sekalian, sesi tanya jawabnya sudah habis. Selanjutnya kesimpulan rapat yang akan disampaikan oleh Kepala Direktur Putra Snack. Pada beliau saya persilakan. Baiklah, di sini saya mungkin mempunyai beberapa arahan atau pengevaluasian terhadap barang makanan kita, yaitu keripik singkong. Nah, di sini apa yang dikatakan oleh Bapak Alvan dan Bu Suryana itu terdapat dengan beberapa caranya, yaitu dengan mempromosikan. Mempromosikan itu untuk mencari klien. Apa yang dikatakan Ibu Suryana tersebut, mencari klien dengan mempromosikan, karena rakyat-rakyat Indonesia ini atau penduduknya rata-rata menyukai dengan yang namanya diskon. Nah, lalu kedua, kita mengadakan diskon harga tersebut dengan menerapkan yang namanya bisa disebut dengan S3 marketing. Nah, di sini ada dua caranya untuk menerapkan S3 marketing. Nah, di sini dapat lihat kerupuk kita harganya 10.000. Namun, rakyat Indonesia ini tersebut sangat menyukai yang namanya diskon. Dengan membuat harganya seperti membuat 11.000 dengan diskon 1.000 menjadi 10.000. Dia menjadi angka genap. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi dengan harganya yang 11.000 kita membelinya 2. Yang dimana kalau 11.000 dikali 2 itu 22.000. Dengan kata lain, kita membuat diskonnya menjadi 20.000. Nah, di 20.000 tersebut banyak rakyat Indonesia berpikir bahwa kerupuk ini wah murah gitu, atau dia sudah mendapatkan potongan harga. Nah, selanjutnya begitu juga dengan harga kerupuk-kerupuknya yang lain, atau dengan bisa dibilang membeli 5 dengan harga potongan diskon seperti ini, membeli 100 gini. Dan apalagi kalau mereka misalnya membeli banyak, seharusnya kita memberikan diskon. Kenapa diskon? Karena kita mencari yang namanya pelanggan. Karena membeli banyak itu sudah termasuk dari bagian keuntungan kita. Apalagi kita perlu pelanggan, karena kita sedang mengalami krisis penjualan atau penurunan penjualan. Mungkin itu saja penyesuaian atau pengevaluasi arahan dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas penyampaian kembali hasil rapat kita sore hari ini. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung rapat. Saya selaku Sekretaris PT Putra Snack ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada hadirin yang telah mau meluangkan sedikit waktunya untuk bisa menghadiri rapat pada sore hari ini. Terima kasih banyak Bapak, Ibu sekalian. Dan saya ucapkan beribu-ribu kata maaf apabila ada tutur kata dan sikap saya yang tidak mengenakan di hati Bapak dan Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.